Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Ayah, Ibu, Gifari, dan Ramadan, aku sayang kalian. Aku merindukan kumpul bareng kalian lagi. Di sini aku mendoakan agar kalian semua sehat-sehat selalu. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Elin Story Lovers. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Mbak Zahra yang kebetulan juga berada di Jogja. Saat ini Mbak Zahra bersekolah di MTS di sebuah pondok pesantren ternama di Jogja. Kisahnya Mbak Zahra berawal di tahun 2019, yang mana saat itu Mbak Zahra masih duduk di bangku kelas 6 sebuah sekolah dasar Muhammadiyah yang ternama di Jogja. Mbak Zahra sendiri adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya cowok semua, sebut saja namanya Gifari dan Ramadan. Di antara kedua adiknya tersebut, yang paling sering membuat masalah dengan Mbak Zahra adalah Gifari. Sehingga itulah alasan Mbak Zahra ingin meninggalkan kedua adik-adiknya dan tinggal di asrama. Mbak Zahra merasa perhatian kedua orang tuanya dan kasih sayang kedua orang tuanya berkurang setelah ada 2 adiknya tersebut. Padahal Mbak Zahra masih ingin bermanja dengan kedua orang tuanya. Pertengkaran dengan adik-adiknya membuat Mbak Zahra semakin membulatkan tekad untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren saat itu. Alasannya agar tidak lagi bertemu dengan adik-adiknya, kedua adiknya tersebut. Akhirnya kesempatan itu datang pada bulan Desember tahun 2019. Mbak Zahra mendaftarkan diri di salah satu pondok pesantren ternama di Jogja dengan diantarkan oleh ayahnya. Setelah mengikuti serangkaian tes, Mbak Zahra akhirnya dinyatakan diterima sebagai salah satu santri putri di pondok pesantren tersebut. Harapannya Mbak Zahra untuk berpisah dengan kedua adiknya terlihat nyata di depan matanya Mbak Zahra. Karena Mbak Zahra merasa kasih sayang kedua orang tuanya itu berkurang dan hanya memperhatikan kedua adiknya saja. Padahal sebetulnya Mbak Zahra juga tahu kalau itu adalah cuma perasaannya saja. Karena buktinya hampir semua permintaan Mbak Zahra itu selalu juga dituruti oleh kedua orang tuanya. Namun sayangnya untung tak dapat diraih dan malang tak dapat ditolak. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia
Dan saat itu yang seharusnya Mbak Zahra memulai aktivitasnya di pondok pesantren harus menunda sementara waktu, kegiatan pembelajarannya masih dilakukan secara online. Dan Mbak Zahra pun masih tetap berada di rumah bersama dengan orang tua dan kedua adiknya. Dan seperti biasa, pertengkaran-pertengkaran dan ribut-ribut kecil dengan kedua adiknya itu terjadi. Dan Mbak Zahra merasa selalu disalahkan dalam hal itu. Akhirnya pada bulan Agustus 2020, harapan Mbak Zahra untuk berpisah dengan kedua adiknya pun menjadi kenyataan. Pihak pondok pesantren meminta seluruh santrinya untuk masuk ke asrama dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dengan menjalani tes swab dengan hasil yang negatif. Tidak cukup dengan itu, Mbak Zahra pun harus menjalani karantina selama 14 hari sebelum akhirnya benar-benar masuk di lingkungan asrama. Sampai sekarang pun Mbak Zahra masih berpikir, kenapa Mbak Zahra dulu meminta kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren. Mengapa dulu Mbak Zahra itu sangat ingin sekali berpisah dengan kedua adik-adiknya. Tapi keadaannya sekarang justru Mbak Zahra itu sangat merindukan kedua adiknya tersebut. Ya, tapi semua itu disadari oleh Mbak Zahra. Mbak Zahra tidak boleh menyesal karena sudah bersekolah di pondok pesantren tersebut. Mbak Zahra juga sadar bahwa dia sendirilah yang dulu meminta untuk melanjutkan sekolah di pondok pesantren tersebut. Harusnya dia juga senang karena sebentar lagi sebentar lagi di asrama sudah hampir 40 hari, dan itu artinya asumsinya Mbak Zahra bahwa orang tua boleh menjenguk santri di asrama. Tapi karena pandemi masih melanda di Indonesia, akhirnya semua wali santri belum diperbolehkan untuk menjenguk putrinya yang berada di asrama. Dan waktu itu hanya diperbolehkan melalui video call saja. Berbagai pengalaman baru tentunya Mbak Zahra dapatkan selama di asrama. Dan itu membuat Mbak Zahra benar-benar sadar bahwa di asrama Mbak Zahra belajar untuk mensyukuri makanan yang ada di sini, di asramanya. Biasanya kalau di rumah Mbak Zahra itu selalu memilih-milih makanan yang disukai dan orang tuanya selalu menuruti yang dia inginkan. Tapi kalau di asrama Mbak Zahra harus memakan apa yang sudah disediakan oleh asrama, entah itu tahu, tempe, ataupun kerupuk, apapun yang disediakan asrama harus dimakan. Karena kalau tidak, tentu mahnya Mbak Zahra akan kambuh, karena Mbak Zahra itu punya bawaan sakit mah. Mbak Zahra juga belajar tentang indahnya berbagi dengan teman-temannya, berbagi dengan
teman sekamar, dengan teman sekolah, teman beda kamar. Betapa Mbak Zahra juga merasa senang dengan kegiatan-kegiatan asrama, ada bergotong royong membersihkan asrama dan lingkungan asrama. Mbak Zahra benar-benar mendapatkan pengalaman baru ketika berada di asrama tersebut. Dulu Mbak Zahra mengaku sangat kasar, dalam arti berbicara kasar, sering berbicara kasar dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Dan sekarang Mbak Zahra menyadari itu semua dan sangat benar-benar merindukan kedua orang tuanya dan sangat membutuhkan kedua orang tuanya. Kadang Mbak Zahra berpikir, apakah kedua orang tuaku masih sayang sama aku? Apakah kedua orang tuaku masih peduli sama aku? Ya, tentu saja mereka masih sayang dan peduli dengan Mbak Zahra. Dan 1 bulan sudah, 1 bulan lebih Mbak Zahra berada di asrama. Saat itu bulan September tiba dan adalah bulan di mana bulan itu adalah bulan kelahirannya Mbak Zahra. Mbak Zahra sangat sedih sekali karena saat itu pas hari kelahirannya yang mengucapkan pertama kali adalah temannya. Mbak Zahra berharap yang mengucapkan ucapan selamat ulang tahun yang pertama adalah kedua orang tuanya. Tapi ya apa boleh buat, saat itu kedua orang tuanya belum boleh untuk mengunjungi atau menelpon Mbak Zahra. Saat itu orang tuanya Mbak Zahra mengirimkan kue ulang tahun ke asrama dan memberikan beberapa nasi box untuk teman-temannya juga. Di saat itulah Mbak Zahra bisa bertemu dengan orang tuanya, memberikan pelukan hangat kepada Mbak Zahra. Adalah saat yang dinantikan oleh Mbak Zahra. Demikian kisahnya Mbak Zahra yang selalu terbayang dalam ingatannya Mbak Zahra. Ayah, Ibu, Gifari, dan Ramadan, aku sayang kalian. Aku merindukan kumpul bareng kalian lagi. Di sini aku mendoakan agar kalian semua sehat-sehat selalu. Demikian kisah dari Mbak Zahra. Terima kasih Mbak Zahra atas kiriman ceritanya di ellinstory@gmail.com. Untuk kalian yang mempunyai kisah serupa atau mempunyai kisah-kisah yang tak terlupakan sepanjang hidup kalian, boleh kirim via email di ellin.story@gmail.com. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.